Jadi perkenalkan, nama saya Janela Ia. Jadi di sini saya akan menceritakan masa kecil saya bagaimana. Jadi sebenarnya dulu saya waktu masih kecil itu, saya mulai dari TK itu sering jauh dari orang tua. Dulu saya TK itu tinggal di panti asuhan. Mengapa saya di situ? Karena dulu orang tua saya baru pindah. Jadi di tempat tinggal orang tua saya itu penuh dengan hutan. Orang tua ya saya ini kasihan melihat saya, sehingga saya ditempatkan di situ. Dan di situ saya juga bersama kakak dan abang saya. Lalu di saat SD-nya juga saya jauh dari orang tua, karena keadaan sekolah dengan rumah sangat jauh. Jadi saya tinggal di tempat orang. Begitulah setiap hari kegiatan saya selalu jauh dari orang tua. Saya seperti kurang kasih sayang, tapi saya mendapatkan kasih sayang juga, tapi berbeda dengan orang-orang lain. Halo, aku Teresa Judika. Aku berasal dari Pekanbaru. Saat aku masih berada di taman kanak-kanak, papaku kerja di luar kota. Ketemuan juga cuma sekali seminggu, kadang juga sekali sebulan. Jadi sering kangen-kangen. Rumah juga jadi sepi. Hingga pada saat aku duduk di bangku SD, mama aku mutusin buat pindah ke tempat papa bekerja. Biar nggak jauh dari papa sih katanya. Tapi aku nggak nyangka lingkungan aku jadi berubah banget. Dan kepribadian aku juga jadi ikut berubah sejak saat itu. Hai, namaku Queen. Aku dari TK sampai SD di Kalung Kudus. Terus dari aku kecil aku punya temen namanya Lea dan Nata Salagratia. Waktu aku SD juga aku punya beberapa temen yang lain. Ada lumayan banyak. Terus aku tuh waktu kecil pernah dapat tindakan kekerasan, tapi sekarang udah nggak lagi. Halo, nama saya Fali. Sejak saya mulai masuk remaja, saya mengalami pubertas. Selama saya mengalami pubertas, emosi saya semakin nggak stabil. Ini gimana? Jawablah, orang katanya. Aku cuma nanya baik-baik loh. Masa kau nggak jawab? Dasar semua sih. Dasar culun cuma gara-gara mau pintar jadi mau nggak bantu jawab gitu. Oh, udah yang lain aja. Jadi kadang dengan hal kecil saja saya diganggu, aku bisa marah. Kadang kurang tidur pun saya juga bisa marah. Ya, tergantung lah ya, tergantung tindakan orang lain juga. Apakah mereka terlalu cuekin atau gimana, aku tentu saja bisa marah. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Dwi Suryani Panjaitan. Mau ceritain dikit tentang masa remaja aku yang awalnya super duper dimanja, sekarang jadi harus lebih mandiri karena aku udah gak serumah dengan orang tua aku lagi. Karena aku disuruh sekolah di Pekanbaru untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Awalnya asik aja sih, tapi lama-kelamaan jadi kerasa banget kangen sama keluarga. Tetapi aku saat ini sudah mulai terbiasa dengan keadaan semua. Nama aku Darren. Kehidupan masa remaja aku biasa aja, gak ada yang menarik. Menurutku cuma ML yang menarik. Aku biasanya main ML pas jam kos atau istirahat. Bahkan di rumah juga gitu. Aku sih gak terlalu peduli sama di sekitarku.
sleepless night when you died, my firefly. What could I have said to raise you from the dead? Oh, could I be the sky on the 4th of July? Well, you do enough talk, my little hawk. Why do you cry? Tell me, what did you learn from the Tillamook burn? Aku William. Di masa SMA aku dibully karena aku pintar, tapi aku juga pendiam. Aku gak mau berbagi jawaban sama teman-temanku karena aku pernah dimanfaatin sama mereka. Sama alasan lainnya aku gak mau berbagi jawabanku karena aku sudah susah payah mencari jawabannya. Masa mereka dapat gitu aja sih? Bagi jawaban dong. Cari aja sendiri. Sitting in the halo at your head, was it all a disguise, like Junior High? Cobain lu turun. Masih kamu nih? Hah? Dulu ya. Ketemu lagi kita. Ha? The hospital asked, should the body be gassed before I say goodbye, my star in the sky? Such a funny thought to wrap you up in cloth. Do you find it alright, my dragonfly? Namaku Steven. Di masa remajaku, aku kecanduan film porno. Aku juga orang yang pendiam dan penyendiri. Aku jadi sulit bergaul karena nggak bisa fokus. Make the most of your life while it is rife, while it is light. Gue Selina. Gue korban pelecehan seksual karena dulu saat gue pacaran, gue nggak membatasi gue dan dia. Gue sering berpegangan tangan, pelukan, hingga gue pun dipaksa buat foto-foto gitu-gituan. Waktu itu gue kemakan cinta, jadi gue mau-mau aja. Gara-gara itu hubungan gue jadi toksik. Setiap gue minta putus, dia selalu ngancam buat sebarin foto-foto gue itu. Pada saat itu gue sempat depresi. Puji Tuhannya sekarang gue udah oke. Gue udah gak ada hubungan lagi sama dia. Gue Ferlin, gue adalah korban pelecehan dari kecil yang dibuat oleh abang gue. Saat gue umur 10 tahun, gue belum tahu apa-apa. Dan saat itu juga abang gue megang area sensitif gue. Dan saat itu gue kaget. Dan gue memberontak, tapi karena gue memberontak, abang gue memukul gue. Gue juga gak berani bilang ke orang tua karena abang gue mengancam. Tapi sampai sekarang, gue udah bisa lupain kejadian itu. Walaupun masih ada rasa trauma di lubuk hati gue. Tapi rasa trauma itu tidak akan bisa membuat saya pantang menyerah dalam hidup gue. Bagaimana pendapatmu tentang kekerasan seksual yang terjadi pada anak remaja? Menurut pendapat saya, kekerasan seksual terhadap anak itu tidak terpuji. Seharusnya ini jadi masa yang paling bahagia buat dia. Kan katanya masa SMA itu masa paling indah ya. Kalau dia dapat tindakan yang tidak seharusnya, kan kasihan. Karena dia bisa saja terkena gangguan mental, bahkan depresi. Bagaimana pendapatmu tentang bullying di sekolah? Menurut pendapat saya, bullying merupakan tindakan yang sangat tercela. Sekolah merupakan tempat belajar dan mencari ilmu. Tidak seharusnya para siswa melakukan perundungan atau bullying kepada temannya, apapun itu alasannya. Semua orang berhak mendapatkan ketenangan dalam belajar. Bullying juga melanggar hak asasi manusia. Korban bullying akan sangat menderita secara mental. Hal tersebut tentu dampaknya sangat tidak baik untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Bagaimana pendapatmu tentang bully di sekolah? Menurut pendapat saya, bully itu tindakan kekerasan yang gak bagus untuk ditiru. Bully juga membuat orang merasa gak nyaman. Biasanya bully itu dilakukan secara sengaja karena orang yang membuli merasa ialah yang paling berkuasa. Biasanya bully dapat terjadi di mana saja, terutama di sekolah. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kekerasan seksual yang terjadi? Menurut saya, kita jangan menyalahkan korban. Yang salah merupakan pemikiran dari si pelaku. Kita jangan langsung merasa bahwa kita tidak berharga. Kekerasan seksual itu sering dianggap sepele, padahal catcalling gitu juga udah nggak baik banget dan termasuk pelecehan seksual juga. Jika kita mendapat kekerasan seksual, jangan takut untuk bercerita kepada orang yang lebih dewasa dari kita. Jangan takut untuk melaporkan tindakan tersebut. Kita juga harus berani melawan kekerasan seksual dalam bentuk apapun. Did she run away? Did she run away? I don't know. If she ran away, come back home. Just come home. Did you run away? Did you run away? I don't need to know. If you ran away, come back home. Just come home. Aku Williams. Di masa SMA dulu aku sering dibully. Dulu kan? Di masa SMA aku dibully. Sekarang gue bully lu. Oke, cepat nanti kita. Bagaimana pendapatmu tentang bully di sekolah? Menurut pendapat saya, bully itu tindakan kekerasan yang gak bagus dilakukan untuk Untuk dimakan. Bisa dikat. 1, 2, 3. Lagi jawaban dong.